Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Afandi dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang KD 3.4, yaitu kebugaran jasmani. Kita mulai dari sejarah kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu sejarah kuno kebugaran jasmani. Sejarah kuno yang dimiliki oleh kebugaran jasmani adalah ketika terjadinya manusia yang dimana mulai melakukan berbagai macam bentuk akan gerakan, yang dimana pada akhirnya akan dapat dilakukan penyebutan sebagai sebuah bentuk latihan maupun sebuah bentuk dari gerakan kebugaran jasmani. Hal tersebut akan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan dalam melakukan berbagai macam bentuk gerakan, yang dimana adalah sebuah bentuk dari kar yang dimiliki oleh manusia itu sendiri di dalam melakukan pertahanan dari hidupnya sendiri. Yang kedua yaitu sejarah dunia atau modern kebugaran jasmani. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuatan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara. Pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Dalam periode ini, pendidikan jasmani atau kebugaran jasmani maju pesat seperti pada zaman Grek. Sistem pendidikan jasmani mencakup olahraga, permintaan, dan gimnastik, menjadi bagian integral dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogram di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejarah Indonesia kebugaran jasmani. Di zaman Jepang kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia sempat menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau yang sering disebut dengan PON di Surakarta pada tahun 1948 yang disebut sebagai PON ke-1. PON ini berlanjut terus sampai sekarang setiap 4 tahun sekali dengan jumlah olahraga yang semakin bertambah. Tahun 1947 dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibentuk bagian yang disertai tugas melaksanakan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Istilah pendidikan jasmani telah dikenal pada tahun 1950-an di Indonesia. Cukup lama menghilang dari wacana, terutama sejak tahun 1960-an. Tatkala istilah itu diganti dengan istilah olahraga. Dampak dari perubahan tersebut sangat luas dan mendalam, terutama pada struktur dan isi kurikulum di semua jenjang pendidikan sekolah. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kebugaran jasmani atau pengertian kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti setelah masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga. Selanjutnya yaitu peraturan kebugaran jasmani meliputi sarana, prasarana, alat, media, dan bahan. Yang pertama yaitu sarana dalam kebugaran jasmani. Sarana pendidikan jasmani atau kebugaran jasmani adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak permanen, dapat dibawa kemana-mana atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah bola, raket, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu prasarana. Prasarana secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang difungsikan sebagai penunjang utama suatu proses. Pada kebugaran jasmani, prasarana itu sendiri memiliki fungsi memudahkan dan memperlancar tugas serta sifatnya permanen. Sebagai contoh, stadion, gedung olahraga, lapangan bola voli, lapangan basket, hal, lapangan tenis, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah alat dalam kebugaran jasmani yang meliputi yaitu yang pertama resistance band, yang kedua tali skipping, yang tiga foam roller, yang keempat dumbbell, yang kelima kettlebell, yang keenam bola fitness, yang ketujuh pull bar, yang kedelapan cylinder disc, yang kesembilan yaitu sepeda statis. Kemudian media dalam kebugaran jasmani yang meliputi satu fluid, yang kedua stopwatch, yang ketiga matras. Kemudian bahan atau unsur-unsur kebugaran jasmani yang pertama daya otot, yang kedua daya tahan atau endurance, yang ketiga kekuatan atau strength, yang keempat kelincahan atau agility, yang kelima kelenturan atau flexibility, yang keenam kecepatan atau speed, yang ketujuh koordinasi atau coordination, yang kedelapan keseimbangan atau balance,
Yang ke-9 yaitu ketepatan atau akurasi. Yang ke-10 yaitu ketepatan reaksi atau reaction. Kemudian kita akan lanjut membahas teknik melakukan push up, sit up, dan squat jump. Teknik melakukan push up. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah letakkan kedua tangan Anda di atas lantai dengan posisi kedua tangan terbuka selebar bahu tangan Anda. Yang kedua, bagian kaki Anda bertumpu pada ujung jari kaki sampai posisi tubuh Anda lurus secara sempurna. Jangan sampai bagian bokong menonjol. Yang ketiga yaitu turunkan bagian bahu secara lurus sampai membentuk siku 90 derajat. Yang keempat, lalu dorong bagian bahu Anda dan lengan sampai lurus ke depan sambil melakukan ambil napas. Yang kelima, kerjakan bolak-balik. Kemudian yaitu teknik melakukan sit up. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah 1. Mulailah dengan posisi berbaring telentang, kemudian tekuk lutut dan kaki menapak di lantai agar tubuh tetap stabil. Yang kedua, letakkan tangan dalam posisi silang di atas dada atau letakkan di dekat telinga. Yang ketiga, angkat badan ke atas ke arah lutut sambil menghembuskan napas saat melakukannya. Yang keempat, turunkan badan kembali ke posisi berbaring seperti semula sambil menarik napas. Yang terakhir yaitu teknik melakukan squat jump. Yang pertama yang harus kita lakukan, berdiri dengan kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, kedua tangan diletakkan di belakang kepala dengan siku menghadap keluar. Yang ketiga, tekuk lutut Anda dan turun ke posisi jongkok penuh. Yang keempat, angkat tubuh dan loncat setinggi yang Anda bisa dengan mendorong ujung kaki ke lantai. Yang kelima, mendaratlah secara perlahan dengan posisi jongkok. Lakukan berulang secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.